Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saat ini saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun 1445 Hijriah, tepatnya di tahun 2024 ini. Dan biasanya menjelang Ramadan itu kaum muslimin dan muslimat sangat sibuk dengan persiapan-persiapan menjelang hari raya. Dan saat-saat itu dalam kondisi yang juga mungkin lemah karena seraya berpuasa dan menjalankan ibadah tambahan, terutama di 10 hari terakhir Ramadan ini. Dan untuk memperingan persiapan Anda menghadapi Lebaran dan tahun-tahun berikutnya, saya akan menjabarkan sebuah kemungkinan apa yang akan terjadi bila kita tidak melengkapi keislaman kita dengan wawasan perihal musuh agama Islam yang sebenarnya, yang akan mengacaukan segala kepentingan ibadah, apalagi momentumnya di Ramadan, Idul Fitri, dan hari-hari besar lain. Yang tentu di situ umat Islam terpanggil untuk pertama mengeluarkan biaya yang lebih dari hari-hari biasa. Yang kedua, mengeluarkan waktu, tenaga, dan pikiran yang lebih dari hari-hari biasa. Dan apa yang menjadi kendala atau menjadi dinding sebuah kepentingan Islamiah itu untuk bisa tembus kepada tujuannya, ya keberhasilan membiayai, keberhasilan mengumpulkan keluarga, warga, dan terutama sebangsa dan tanah air untuk menjadi sejahtera bersama dengan hikmah Ramadan, Idul Fitri, dan hari-hari besar Islam lainnya. Itu memang ada sebuah lapisan yang entah datangnya dari mana, tapi kalau umat Islam itu sudah tahu bahwa itu adalah iblis yang akan selalu menghalangi ketaatan kita kepada Allah. Mungkin dalam Al-Quran disebut iblis, terus umat awam berpikir bahwa iblis itu hanya tidak kelihatan dan berbisik-bisik kepada jasad kita untuk melakukan suatu pelanggaran pada Allah. Ternyata tidak. Iblis bermanifestasi menjadi manusia, menjadi kehidupan yang disebut mafia. Mafia adalah sesuatu yang Anda mengetahui melalui postingan-postingan atau melalui film-film atau melalui pemberitaan yang lain, bahwa mafia adalah suatu hal yang negatif yang mengancam kehidupan manusia, dan pasti lawannya adalah aparat hukum dan para pejuang kebenaran. Makanya saya akan sebut mafia ini, gambaran besarnya adalah kalau Anda ingin melihat mafia atau mengetahui apakah itu mafia, Anda harus memahami dulu garis besar daripada kehidupan Anda di wilayah Anda. Anda berada di tanah air Negara Kesatuan Republik Indonesia. Batas wilayahnya dari Aceh sana, dari Sabang sampai ke Pulau Irian yang sekarang kerap disebut Papua, Merauke di sana. Di dalam negara itu ada unsur pemerintah, yaitu kabinet. Ada lembaga tinggi dan lembaga tertinggi. Dan semua kabinet lembaga tertinggi itu memiliki kinerja yang sampai ke daerah. Kalau gampangannya di Kabupaten Purbalingga itu ada bupati dan wakilnya. Kemudian ada dinas-dinas terkait. Nah, hal-hal yang mengelola masyarakat, tata kehidupan masyarakat untuk menjadi baik, itu ada yang tertera dalam dinas. Sementara untuk lembaga-lembaga yang bersifat
pemberian bantuan atau kontribusi kepada dinas itu meliputi kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung tata kehidupan manusia, budaya manusia, dan pemerintahan atau agama. Misalnya komunitas Islam, komunitas budaya, komunitas petani. Yang jelas hasilnya itu akan menjadi menu yang bermanfaat bagi jiwa dan raga manusia. Tetapi di saat Anda dalam kehidupan sehari-hari melihat di kanan kiri Anda, ada orang menguasai orang lain yang bukan pembantunya, bukan karyawannya, mengatur, mengelola seperti terhadap hewan peliharaannya sendiri. Misalnya orang itu akan melakukan pekerjaan ibadah, dihalangi oleh orang banyak dengan komando satu orang memerintah mencekal dan sebagainya. Anda harus pelajari dulu siapa mereka. Kalau mereka aparat pemerintah atau yang berada di dalam kinerja kabinet dan sebagainya, Anda harus mempelajari mungkin itu orang itu salah, mungkin itu berbahaya. Tetapi kalau yang menggerakkan untuk mencekal dan sebagainya adalah mungkin pedagang, orang lewat, nah itu Anda telah melihat orang gila. Dan orang itulah penguasa tubuh manusia lain, penguasa hak manusia lain, yang akan berbahaya bagi kehidupan sekitarnya. Kalau orang baik dicekal, orang ini misalnya mau menebang ranting pohon di jalan yang menghalangi orang lain, sementara pohon itu pemiliknya adalah pemerintah, dan pemerintah memang berharap pada yang menebang itu untuk supaya tidak mencelakai orang. Kok dicekal? Nah, tentunya itu kalau orang itu dicekal gagal melakukan tugasnya. Dan pada saat gagal itu ada orang lain tertimpa musibah dari batang pohon itu. Nah, kira-kira begitu. Dari dalam segala hal, mafia itu menghalangi upaya atau kinerja orang yang akan berbuat baik kepada ibadahnya, kepada umat manusia lain, dan kepada negaranya terutama. Nah, Anda harus percayakan hal ini, dan ini yang terjadi sejak beberapa tahun yang lalu saya amati, dan orang itu masih belum menyerah kepada dirinya sendiri bahwa mereka itu umat Allah sama-sama atau bagaimana. Tapi selalu berusaha mencekal, menghalangi dengan berbagai cara. Saya yang tidak memiliki kesalahan apa-apa kepada siapapun. Saya adalah guru musik, setiap hari hanya beribadah. Dan kenapa saya memposting suasana ibadah di bulan Ramadan? Saya ingin pamer kepada dunia bahwa orang Purbalingga itu alim. Saya ingin memberi contoh kepada generasi di bawahnya bahwa ada ibadah yang disebut traweh. Mungkin suatu hari tidak ada yang memperkenalkan hal itu. Saya memposting setiap ibadah itu hanya karena itu, keikhlasan. Dan kemudian jika saya memiliki kesalahan terhadap orang Purbalingga, misalnya yang mencekal, mencegah, dan memberi perintah yang kalau bahasa kasarnya itu merugikan, tapi saya diam karena apa? Saya berbakti kepada Allah, dan dunia ini saya hanya menjadi perantara. Negara ini menjadi perantara saya bakti pada Allah. Lingkungan saya menjadi perantara saya bakti pada Allah. Dan jika mereka menghalangi, itu urusannya dengan Allah. Tetapi bila mana dengan keadaan itu Anda merasa dirugikan, nantinya orang itu ketika mencekal saya yang sedang berbuat baik kepada Anda, dan Anda dirugikan oleh mereka karena Anda berpikiran tidak baik terhadap saya dan mendekati atau didekati mereka, kemudian Anda termakan mungkin harta, mungkin dan sebagainya yang Anda sendiri tahu yang namanya rugi jiwa raga itu apa. Nah, kalau komunitas seperti itu tidak memiliki hak, tapi menggunakan kehidupannya untuk menguasai orang lain, tentu mereka mempunyai bekal yang lain, bekal yang tersembunyi. Bekal yang tersembunyi misalnya pengajaran ilmu sesat, ilmu hitam,
bahkan narkoba, dan sebagainya. Saya mohon Anda waspada dengan hal ini, dan mari kita dengan membaca basmalah, niat kita beribadah dalam Islam maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah yang menerima itu segera menurunkan kebaikan kepada kita sehingga kita terlepas dari segala kesulitan, dari yang timbul dari berbagai hal-hal yang tidak kita inginkan, yang misalnya dari alam, dari mafia, dari ketidakmampuan kita sendiri menghadapi masalah. Semoga hal itu tidak menjadi bahaya bagi jiwa kita di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.